Ya, oke. Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan bahas mengenai Kubernetes karena sebelumnya kita sudah melakukan deploy aplikasi kita menggunakan Docker dan Ansible seperti ini, dan berikutnya kita akan menggunakan Kubernetes untuk melakukan deploy pada aplikasi, dan kita akan bahas sedikit mengenai Kubernetes, apa itu Kubernetes, apa yang terdapat dalam Kubernetes itu sendiri. Kubernetes merupakan container orchestration yang platformnya open source. Kubernetes ini digunakan untuk melakukan manajemen workloads aplikasi yang sudah dalam bentuk kontainer. Jadi dengan Kubernetes ini ya kita menyediakan konfigurasi dan otomatisasi secara deklaratif, biasanya itu dalam bentuk format YAML. Jadi saat kita melakukan deploy misalkan pada sebuah cloud, maka secara otomatis kita membuat sebuah cluster. Nah, dalam cluster itu nanti ada node master dan minimal satu worker node. Nah, yang dalam masing-masing worker node dan master node ini bisa dibilang sebenarnya ini adalah sama halnya dengan instance compute pada cloud AWS. Makanya saya kasih tanda seperti ini. Jadi masing-masing worker node itu adalah sebuah instance compute, terus sama dengan master node juga ini adalah instance compute pada situ instance di AWS. Oke, di sini kita lihat bahwa dalam satu master node dan masing-masing worker node ini ada beberapa komponen di dalamnya. Ini bisa dibilang sebagai Kubernetes control plane pada master node ini. Pertama ada etcd. Etcd ini semacam storage pada Kubernetes dan bisa dipakai untuk melakukan backing store atau backup plan, bisa dibilang gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada API server. Kube API server ini merupakan front end untuk control plane pada Kubernetes. Jadi dengan Kube API server merupakan komponen control plane yang bisa dipakai untuk mengekspos API pada Kubernetes. Terus di sini ada Kube scheduler. Nah, ini adalah komponen control plane pada Kubernetes yang memantau sebuah pods yang baru di-create. Jadi dengan Kube scheduler ini, pod yang baru di-create dipantau, dan Kube scheduler inilah yang akan menentukan pod tersebut akan ditaruh pada node yang mana. Oke, selanjutnya ini di sini ada Kube control manager. Inilah komponen control plane yang melakukan kontrol proses pada sebuah aktivitas, semua aktivitas maksud saya di Kubernetes. Terus setiap proses controller ini dilakukan secara terpisah, secara logik. Controller apa saja yang dilakukan itu antara lain misalkan ada node controller, terus replication controller, juga ada endpoint controller, dan service account dan token controller. Nah, berikutnya ini ada di sampingnya ada Cloud Controller Manager. Cloud Control Manager ini merupakan komponen control plane-nya Kubernetes yang bertugas untuk komunikasi dan kontrol pada cloud provider keluar sini ya, ke cloud. Jadi saat kita menggunakan Kubernetes pada perangkat on-premise atau lokal kita, atau mungkin environment di misalkan lagi training, itu umumnya kita tidak menggunakan Cloud Control Manager karena tidak ada hubungannya ke cloud provider. Oke, berikutnya pada worker node. Jadi satu worker node ini masing-masing memiliki satu kubelet dan satu kube proxy. Nah, kubelet ini merupakan agent yang running pada setiap node. Jadi kubelet ini yang memastikan kontainer yang running bisa running pada sebuah pod. Ya. Terus ini ada kube proxy. Kube proxy ini merupakan network proxy yang running di setiap node. Kube proxy ini memastikan antar pod ini bisa dapat berkomunikasi dan bisa diakses dari dalam maupun dari luar cluster. Oke, seperti itu kurang lebih mengenai Kubernetes. Ini pembahasannya memang sangat singkat karena kita langsung hands on untuk video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.